Oke, ketemu lagi dengan saya Bunyamin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin sharing tentang sistem perhitungan bunga pinjaman. Ada sistem bunga tetap, ada sistem bunga menurun, ada sistem bunga anuitas. Apa bedanya dari masing-masing sistem bunga tersebut? Lalu, mana yang lebih menguntungkan buat anggota koperasi? Sebelum ke pembahasan, saya ingin ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum, semoga channel ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja ya. Kita coba bandingkan apa beda sistem bunga tersebut. Oke, yang pertama kita akan coba hitung sistem bunga tetap. Kita sudah punya tabel angsurannya seperti ini. Rekan-rekan bisa buat ya tabel angsurannya. Saya secara sekilas akan sama-sama hitung bagaimana mengisi tabel ini. Untuk angsuran bunga tetap, ini pokok pinjaman awal bulan pertama diambil dari plafon pinjaman. Untuk angsuran pokok, kita bagi plafon pinjaman dibagi dengan jangka waktunya. Kedua alamat selnya kita absolutkan supaya nanti pada saat di copy dia tidak berubah. Ini untuk copy kita tinggal double klik. Untuk bunga pinjaman pada sistem bunga tetap dihitung dari plafon pinjaman kali tingkat suku bunga per bulannya. Jadi plafon pinjaman dikali bunga per bulannya. Lalu kita kopikan, ini jumlah angsuran, berarti ditambah angsuran pokok dengan bunga pinjaman. Saldo akhir itu pokok pinjaman dikurangi dengan angsuran pokoknya. Kita kopikan juga, lalu kita isi untuk pokok pinjaman pada bulan kedua diambil dari saldo akhir pada bulan pertama. Ini kita copy. Nah, ini sudah kita buatkan tabel perhitungannya. Kita lihat di sini, ini angsuran pokok dia tetap, setiap bulannya bunga pinjaman juga tetap, sehingga jumlah angsuran juga tetap. Ini adalah sistem angsuran bunga tetap. Lalu kita akan coba yang kedua adalah sistem bunga menurun ya. Kita copy tabelnya, kita kolom width-nya kita samakan dulu, lalu kita paste ya. Oke, ini kita coba untuk sistem bunga menurun. Rumus untuk pokok pinjaman sama, yang kita ganti adalah yang kolom ini. Ini kita ganti supaya berubah. Angsuran pokok juga sama, untuk bunga menurun itu plafon pinjaman dibagi dengan jangka waktu pinjamannya. Kita kopikan juga. Lalu bunga pinjaman. Nah, pada bunga pinjaman menurun, bunga itu dihitung dari saldo pinjaman efektif ya setiap bulannya. Jadi bukan dari total plafon pinjamannya, tapi akan dihitung dari sisa pokok pinjamannya di kolom ini, kolom pokok pinjaman ya. Jadi ini yang kita kalikan adalah pokok pinjaman ini kita kasih absolut pada kolomnya saja, dikalikan dengan suku bunga per bulannya. Ini kita absolutkan. Kita copy formulanya. Nah, sudah jadi. Ini kita perhatikan untuk saldo bunga menurun, angsuran pokoknya dia tetap 1.600.000 sekian, bunga pinjaman pada bulan pertama 200, bulan kedua 183, bulan ketiga 166. Jadi pada saat kita menghitung dengan sistem bunga menurun, maka bunga pinjaman dia akan semakin turun setiap bulannya tergantung dari saldo pinjaman tersisa ya. Maka jumlah angsurannya dia akan berbeda-beda. Itu yang membedakan antara sistem bunga tetap dengan sistem bunga menurun ya. Oke, satu lagi adalah sistem perhitungan bunga anuitas. Kita copy juga. With paste. Ini sistem bunga anuitas.
Oke, yang kita rubah juga sama angsuran pokok dengan bunga pinjamannya. Untuk angsuran pokok sistem bunga anuitas itu menggunakan rumus PPMT ya. Kita kasih sama dengan minus PPMT. Nah, PPMT ini rate-nya untuk rate bulanan. Kita absolutkan, periodenya periode angsuran. Kita absolut di kolomnya. Lalu ini adalah periode angsurannya. Dan terakhir adalah present value-nya untuk plafon pinjamannya. Enter. Ini kita rubah dulu format selnya menjadi accounting rupiah. Lalu kita copy ke bawah. Untuk bunga pinjaman tinggal merubah rumus PPMT ini menjadi IPMT. Kita rubah dulu format cell, accounting, lalu kita kopikan. Oke ya, kita bandingkan ketiga sistem bunga ini, apa yang membedakannya dan apa nanti keuntungannya. Oke, pada sistem bunga tetap, angsuran pokok tetap, bunga pinjaman tetap, jumlah angsuran juga tetap. Pada angsuran bunga menurun, angsuran pokok tetap, bunga pinjaman menurun. Sehingga angsuran per bulannya, total angsurannya adalah dia menurun. Pada bunga anuitas, angsuran pokok dia berubah, semakin berjalan waktu semakin meningkat, sementara bunga pinjaman dia semakin menurun, sehingga total angsuran sama. Itu yang membedakan dari ketiga jenis angsuran. Lalu dengan plafon pinjaman yang sama, jangka waktu yang sama, dan tingkat suku bunga yang sama, kita lihat total angsurannya ya. Untuk angsuran tetap, angsuran pokoknya yaitu 20 juta sesuai dengan plafon. Untuk bunga pinjamannya 2.400.000 ya. Lalu untuk bunga menurun, bunganya 1.300.000. Jadi ini hampir setengah dari sistem bunga tetap. Hal yang sama juga untuk tabel bunga angsuran anuitas ya. Bunga pinjamannya 1.323.000 gitu. Jadi dengan tingkat suku bunga yang sama, maka tabel angsuran bunga anuitas atau sistem bunga anuitas dengan sistem bunga menurun itu lebih murah, hampir setengahnya. Untuk bunga tetap, kalau kita mau bandingkan dengan angsuran bunga menurun dan anuitas, maka ini kisarannya dari setengah dari kedua sistem bunga yang lain untuk yang tetap, yaitu kurang lebih di 6%. Nah ini 1.200.000-an ya. Ini 6% atau 6,5% ya. Terus ini kita gunakan koma. Jadi 6,5% pada bunga tetap itu hampir sebanding dengan 12% bunga menurun dan 12% bunga anuitas ya, sistem bunga anuitas. Lalu kalau buat anggota koperasi mana yang lebih menguntungkan? Nah, tentu untuk memastikan mana yang lebih menguntungkan bisa kita lihat dari besarnya bunga pinjaman ya, mana yang lebih kecil. Lalu yang kedua, kadang-kadang anggota koperasi itu akan melakukan pelunasan sebelum masa waktu pinjaman berakhir. Kalau kita lihat misalkan di bulan ke-7, tabel angsuran bunga tetap itu sisa pokok angsuran di bulan ke-7 10 juta, di bunga menurun juga sama 10 juta, lalu di bunga anuitas 10.298. Jadi masih lebih tinggi ya pada bulan ke-7. Kalau untuk yang tetap dan menurun itu sama. Tapi kalau pakai sistem bunga anuitas, maka pada waktu yang sama dia akan lebih tinggi. Mungkin kalau jangka waktunya pendek tidak begitu signifikan,
Tapi kalau kita coba rubah dengan jangka waktunya yang lebih panjang, misalkan ini 60 bulan, ini kita lihat sama ya 60 bulan, dan ini 60 bulan, kita lihat seberapa besar pada bulan ke-12. Pada bulan ke-12, sisa pokok pinjaman itu 16 juta sekian, di sistem bunga menurun juga sama, lalu di sistem anuitas itu masih 17 juta sekian. Jadi pada saat anggota akan melunasi, kalau kita menggunakan sistem bunga anuitas, maka saldo pinjamannya masih jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem bunga menurun dan tetap. Oke, teman-teman, itu kira-kira perbedaan dan mana yang lebih menguntungkan buat anggota koperasi sistem bunga yang kita tetapkan ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan support channel ini dengan cara subscribe karena gratis. Dan terima kasih buat yang sudah mensupport channel ini. Sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya.